Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian ibadah yang telah disyariatkan kepada kita semua. Kita akan melanjutkan kajian seputar sirah, yaitu sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan mengetahui sejarah kehidupan beliau, harapannya kita bisa lebih menghargai syariat Islam ini, ya, bisa lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu, pembahasan kita telah sampai pada pembahasan tentang embargo atau pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yang mana itu terjadi pada tahun yang ke-7 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, sampai pada tahun yang ke-10. Artinya embargo atau pemboikotan ini terjadi selama 3 tahun, ya. Dan kita telah menjelaskan betapa sulitnya kehidupan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib yang terisolir di Bani atau di Syi'ib Abu Talib, ya, di suatu lembah milik Abu Talib, ya. Mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan bahan-bahan pokok untuk melanjutkan kehidupan mereka dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sakit, ada yang jatuh sakit kemudian meninggal dunia dan lain sebagainya karena kelaparan. Kemudian akhir dari pembahasan kita kemarin adalah tentang beberapa orang yang kemudian menjadi inisiator dalam pembatalan piagam pemboikotan yang zalim itu. Orang yang kemudian menjadi pelopor, ya, yang mempelopori pembatalan piagam tersebut adalah Hisham bin Amr, ya. Hisham bin Amr al-Amiri. Hisham bin Amr al-Amiri ini dia memiliki kedekatan hubungan dengan Bani Hashim karena Hisham bin Amr ini merupakan salah satu partner dalam bisnis, dalam berdagang oleh Bani Hashim. Jadi mempunyai hubungan dekat, ya, karena sering berdagang, sering ketemu dan lain sebagainya. Hisham mengetahui akhlaknya Bani Hashim itu seperti apa, akhlaknya Bani Abdul Muttalib itu seperti apa. Mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang terpercaya dan lain sebagainya. Nah, dan Hisham bin Amr ini tidak rela kemudian apabila ada orang yang sebaik suku itu kemudian diboikot, ya, kemudian diisolir, ya, oleh orang-orang Quraisy. Maka bangkitlah dia, ya, mencari orang-orang yang berpotensi bisa membela dirinya untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Maka dia mendatangi orang-orang yang kiranya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, atau orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia yang tidak setuju dengan adanya pemboikotan ini. Maka
Kemarin telah kita jelaskan, Hisham bin Amr ini kemudian mendatangi seorang yang bernama Zuhair bin Abu Umayyah Al-Makhzumi. Ya. Kenapa Hisham ini mendatangi Zuhair bin Abu Umayyah? Karena Zuhair bin Abu Umayyah ini masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib dari pihak ibunya. Ya, ibunya Zuhair bin Abu Umayyah ini adalah bibinya Rasulullah, yaitu Atikah binti Abdul Muttalib. Bapaknya Zuhair ini satu suku dengan Abu Jahal, ya, sama-sama dari Bani Makhzum, ya. Tapi dia dari sisi ibu masih mempunyai hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan dengan Bani Abdul Muttalib. Oleh karena itu, oleh Hisham bin Amr didatangi Zuhair bin Abu Umayyah. Kemudian dikatakan, "Wahai Zuhair, apakah kamu tega membiarkan saudara-saudaramu, paman-pamanmu, keponakan-keponakanmu dari ibumu ini kemudian mereka mati kelaparan, ya? Sedangkan kamu enak-enakan makan, minum, kemudian kamu bisa berdagang, bisa kemudian menikah dan lain sebagainya, ya. Sedangkan keluargamu dari sisi ibumu mereka terlantar, ya. Demi Allah, kalau seandainya kondisi ini dibalik, kondisi ini dialami oleh Abu Jahal dan kemudian engkau memerintahkan Abu Jahal untuk memboikot keluarganya, pasti Abu Jahal akan menolak, ya." Maka kemudian Zuhair mengatakan, "Celaka engkau wahai Hisham, demi Allah aku bisa apa? Aku sendiri, ya. Seandainya ada satu saja orang yang mau membelaku, maka aku akan membatalkan pemboikotan itu." Maka Hisham mengatakan, "Engkau telah menemukan orang itu." "Siapa?" katanya. "Aku." Ya, maka Zuhair mengatakan, "Kalau gitu cari orang yang ketiga." Kemudian Hisham bin Amr pun kemudian mendatangi Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im bin Adi, ya, Hisham mendatangi Mut'im bin Adi ini bukan tanpa alasan pula, ya. Hisham melihat bahwa Mut'im bin Adi ini adalah orang yang walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir, tapi dia mewarisi akhlak yang mulia dari nenek-nenek moyangnya, ya. Dan akhlak mulia yang dia warisi dari nenek-nenek moyangnya ini kemudian membuat dia menolak adanya kezaliman ini, ya, adanya pemboikotan yang zalim ini. Jadi bertolak belakang dengan karakter dia yang mulia, ya. Walaupun dia musyrik tapi dia mempunyai karakter yang baik, akhlaknya itu bagus, akhlaknya luar biasa. Maka Hisham mendatangi Mut'im bin Adi. Dia mengatakan kepada Mut'im bin Adi, "Wahai Mut'im, ya, apakah engkau akan membiarkan dua suku ini mati kelaparan, ya, suku Hashim dan suku Abdul Muttalib ini? Padahal engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang mulia, ya, engkau tahu bagaimana keutamaan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang mulia. Masa engkau tega membiarkan mereka kemudian dizalimi dan mereka mati, gitu. Di mana sikap muliamu, kemuliaanmu di mana?" Maka Mut'im bin Adi kemudian mengatakan, "Celaka engkau wahai Hisham, demi Allah aku sendirian, aku nggak bisa apa-apa. Andaikan ada satu saja yang mau membela aku, akan aku hancurkan itu piagam kezaliman itu." Maka Hisham mengatakan, "Engkau telah menemukannya." "Siapa itu?" "Aku sendiri." "Kalau gitu cari yang ketiga." Ya, kan sudah berdua berarti. "Kalau gitu cari yang ketiga." "Sudah ada." "Siapa?" "Zuhair bin Abu Umayyah." "Ya sudah, kalau gitu cari yang keempat." Ya, disuruh cari 4 orang. Akhirnya Hisham cari orang yang keempat, dan Hisham kemudian mendatangi Al-Bakhtari, ya. Al-Bakhtari pun dia ini adalah orang yang sangat baik sekali. Al-Bakhtari ini dikabarkan atau diceritakan bahwa beliau ini adalah orang yang sering kali membela Nabi Muhammad dari gangguan-gangguan orang musyrikin. Sampai-sampai dalam peristiwa perang Badar pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada tentaranya, ya, kepada pasukannya kaum muslimin, "Kalau kamu bertemu dengan Al-Bakhtari di tengah peperangan, di medan perang, jangan bunuh dia." Ya, saking baiknya dulu. Jadi Nabi itu ingin balas budi. Kalau kalian ketemu dengan Al-Bakhtari di tengah medan perang, jangan dibunuh, jangan diapa-apain dia. Akhirnya ketika berkecamuk peperangan itu, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mujadzar, ya. Al-Mujadzar ini kemudian bertemu dengan Al-Bakhtari, berhadapan-hadapan dengan Al-Bakhtari. Al-Bakhtari pada saat itu sedang berdua dengan kawannya, dengan sahabat karibnya,
Syukran jazakumullah khair. Dalam peperangan itu. Kemudian Al-Mujadzar mengatakan, demi Allah wahai Bakhtari, ya, Rasulullah telah melarang kami untuk membunuh dirimu. Ya. Jadi kami tidak akan membunuhmu. Kemudian Bakhtari mengatakan, loh terus kawanku ini kayak mana? Ya. Demi Allah kami tidak akan melepaskan dia, akan kami bunuh dia. Akhirnya Al-Bakhtari ini karena ingin membela temannya, kawannya yang masih musyrik ini tadi, ya, akhirnya Al-Bakhtari dan kawannya ini melawan Al-Mujadzar yang kemudian memaksa Al-Mujadzar ini untuk membunuh keduanya. Ya. Pada kesimpulannya adalah bahwa Al-Bakhtari ini adalah orang yang baik sebetulnya. Hanya saja dia tidak mendapatkan hidayah agama Islam. Nah, Hisham bin Amr mendatangi Al-Bakhtari, ya. Kemudian mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan kepada orang-orang yang sebelumnya dia temui, ya. Intinya diajak untuk membela dirinya untuk membatalkan pemboikotan itu. Kemudian Al-Bakhtari mengatakan, "Wahai Hisham, apakah ada orang lain selain kita berdua yang sependapat dengan kita?" Kemudian Hisham mengatakan, "Iya ada." Siapa itu? Ada siapa tadi? Mut'im bin Adi, kemudian ada Zuhair bin Abu Umayyah, kemudian aku dan dirimu. Sudah ada 4 orang. Maka katanya Al-Bakhtari ini dia mengatakan, kalau gitu cari satu lagi, cari orang yang kelima. Maka Hisham pun mendatangi salah seorang yang bernama Zam'ah bin Al-Aswad. Sama, Zam'ah bin Al-Aswad ini juga orang yang baik, akhlaknya, perangainya bagus, ya, akhlaknya juga bagus. Kemudian Hisham menawarkan kepada Zam'ah bin Al-Aswad ini, ya, mengatakan dengan perkataan yang sama kepada orang-orang yang sebelumnya dia temui, ya. Yang kemudian intinya adalah Zam'ah ini kemudian menerima, baik, ya, saya mau. Akhirnya terkumpullah 5 orang yang kemudian menjadi inisiator dalam pembatalan piagam pemboikotan yang zalim itu. Jadi ada Hisham bin Amr al-Amiri, kemudian Zuhair bin Abu Umayyah, kemudian yang ketiga Mut'im bin Adi, yang keempat Al-Bakhtari, dan yang kelima Zam'ah bin Aswad. Kelima orang ini kemudian mereka berkumpul di suatu tempat di dataran tinggi di kota Makkah, namanya adalah Hajun. Ada tempat namanya Hajun di dataran tinggi di daerah kota Makkah sana. Mereka rapat, ya, rapat terbatas untuk membahas apa yang hendak mereka lakukan esok hari, ya. Maka dari rapat tersebut mereka sepakat bahwa mereka besok akan bersama-sama datang ke Ka'bah, karena Ka'bah pada saat itu menjadi tempat yang dituju oleh manusia untuk berkumpul di sana, ya. Para pembesar-pembesar Quraisy juga mereka suka berkumpul di situ, ya, di Ka'bah itu. Nah, kemudian mereka akan mulai berbicara, angkat suara untuk menyuarakan penolakan dan penolakan terhadap piagam pemboikotan tersebut, ya. Dan Zuhair bin Abu Umayyah menawarkan diri, aku nanti yang akan memulai pembicaraan, aku yang bakal ngomong duluan, gitu. Katanya Zuhair bin Abu Umayyah. Keesokan harinya mereka berlima kemudian datang ke Ka'bah, ke tempat di mana orang-orang kafir Quraisy biasanya berkumpul di sana, ya. Kemudian Zuhair bin Abu Umayyah ini berdiri, dia tawaf, ya, seperti biasa tawaf 7 kali, ya, 7 putaran, ya. Setelah itu dia menghadap kepada kerumunan orang-orang Quraisy dan dia mulai berteriak. Ya, dia mengatakan, "Wahai manusia, ya, apakah kalian rela membiarkan 2 suku yang mulia ini, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mati kelaparan, binasa karena kelaparan, sedangkan kalian bisa makan, kalian bisa minum, kalian bisa berdagang, kalian bisa berjualan, kalian bebas menikahkan anak-anak kalian, ya, dan lain sebagainya. Demi Allah," kata Zuhair bin Abu Umayyah, "aku tidak akan duduk dari tempat dudukku ini sampai perjanjian yang zalim ini dibatalkan." Abu Jahal pada saat itu ada di situ. Melihat Zuhair bin Abu Umayyah ini mengatakan demikian, langsung disauti oleh Abu Jahal, ya. Abu Jahal mengatakan, "Demi Allah kamu telah berdusta, perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan oleh siapapun," kata Abu Jahal, ya. Kemudian setelah Abu Jahal mengatakan demikian, Zam'ah kemudian berdiri, ya.
yang sekongkol dengan Zuhair bin Abu Umayyah tadi. Zam'ah kemudian berdiri, kemudian dia mengatakan, demi Allah, engkau yang berdusta wahai Abu Jahal. Ya. Dari awal engkau membuat perjanjian ini, kami sebetulnya tidak setuju. Ya. Kemudian berdiri lagi orang yang lain, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi berdiri. Apa yang dikatakan Zam'ah dan apa yang dikatakan Zuhair itu benar. Ya, orang yang menyelisih mereka itulah yang berdusta. Sesungguhnya kami dari dulu tidak rela dan tidak ridho dengan piagam yang zalim ini. Ya. Semuanya berdiri dan semuanya satu suara. Intinya adalah untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap piagam pemboikotan yang zalim itu yang telah mereka perbuat. Ya. Namun ya memang agak terlambat ya. Ini sudah berjalan 3 tahun pemboikotan ini. Seharusnya mereka katakan ketidaksetujuan ini di awal-awal gitu loh. Ini sudah 3 tahun berjalan dan ini memang skenario dari Allah. Ada hikmah di balik itu semua. Setelah 5 orang ini menyampaikan ketidaksetujuannya, ya, kemudian Abu Jahal mengatakan, demi Allah kalian sudah sekongkol duluan tadi malam. Pasti kalian sudah berkumpul duluan, kalian sudah sekongkol duluan. Akhirnya terjadi keributan di sana antara kelima orang tadi dengan Abu Jahal. Nah, di sisi lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Abu Thalib itu sedari tadi ternyata beliau duduk di serambi masjid, ya, di salah satu sisi Ka'bah, duduk di sana dan beliau tidak sengaja menyaksikan kondisi ini. Kenapa kita katakan tidak sengaja? Karena memang kedatangan Abu Thalib ke situ tujuannya bukan untuk menyaksikan peristiwa ini, tapi Abu Thalib mempunyai tujuan lain. Ya. Sebelumnya, malam harinya sebelum Abu Thalib datang ke sini, datang ke Ka'bah dan menyaksikan peristiwa ini, Nabi Muhammad telah mengatakan kepada pamannya ini, wahai pamanku, Tuhanku telah mengatakan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad itu dapat wahyu. Ya. Apa wahyunya? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Wahai paman, aku telah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengirimkan rayap-rayap untuk menggerogoti papan perjanjian papan perjanjian pemboikotan yang digantung di Ka'bah itu. Dan semua isi kezaliman yang tercatat di situ hancur. Yang tersisa hanya potongan-potongan yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi papan yang berisikan pemboikotan, piagam pemboikotan itu digerogoti oleh rayap, hancur semua. Hanya asma-asma Allah saja yang tersisa, yang tertempel di situ. Ya. Dan ini kemudian Abu Thalib mengatakan, apakah Tuhanmu yang mengatakan itu, wahai Muhammad? Iya, Tuhanku telah menyampaikan itu. Maka kata Abu Thalib mengatakan, demi Allah aku tidak melihat engkau sebagai orang yang kerasukan. Artinya engkau dalam kondisi waras mengatakan hal ini. Artinya betul-betul berarti ini dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Thalib pun datang ke Ka'bah dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada manusia, ya. Abu Thalib kemudian menemui manusia. Mereka mengatakan, wahai sekalian orang Arab, ya, sesungguhnya keponakanku telah mengatakan bahwa piagam kezaliman yang kalian letakkan di Ka'bah itu telah digerogoti oleh rayap dan semua isi yang mempunyai unsur-unsur kezaliman itu telah hilang, ya. Yang tersisa hanya asma-asma Allah saja. Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, atau afwan, kalau apa yang dikatakan oleh keponakanku ini ternyata salah, maka kalian bebas melakukan apapun kepada keponakanku dan aku bersedia menyerahkan dia kepada kalian. Tapi kalau ternyata apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka berjanjilah kalian agar memberhentikan pemboikotan ini dan tidak lagi mengganggu Muhammad dan pengikutnya. Maka orang-orang yang ada di situ semuanya setuju. Wah, ini kesempatan bagus karena Abu Jahal sendiri menyangka bahwa nggak mungkin, ya, nggak mungkin Nabi Muhammad tahu kondisi papan perjanjian yang ada di dalam Ka'bah itu, sedangkan Nabi Muhammad selama ini diisolir, ya, beliau diboikot, gitu loh.
Walaupun terkadang beliau keluar dari Syib untuk berdakwah, tapi beliau tidak dibiarkan untuk masuk ke dalam Ka'bah, sehingga beliau tidak tahu kondisi papan pemboikotan yang ada di dalam Ka'bah itu. Jadi Abu Jahal mengatakan nggak mungkin, nggak mungkin dia tahu, nggak mungkin papan pemboikotan itu kondisinya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya. Dan Abu Jahal menilai ini kesempatan bagus. Kalau seandainya ternyata apa yang dikatakan oleh Muhammad itu meleset, wah, kita bisa dapat dia, ya, bisa kita eksekusi langsung. Akhirnya disetujui. Mereka mengatakan, baik wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang adil, ya. Kesepakatan yang kau buat ini adalah kesepakatan yang baik, kesepakatan yang adil. Mut'im bin Adi yang sedari tadi sudah geram, dia ingin segera menghancurkan papan piagam kezaliman itu, langsung dia bergegas masuk, ya, diikuti dengan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka masuk ke dalam Ka'bah, dan betapa terkejutnya mereka jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kondisi piagam itu benar persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hancur, digerogoti oleh rayap, yang tersisa hanya tulisan yang tertulis Bismikallahumma, ya Allah, dengan namamu, dengan menyebut namamu ya Allah, ya. Hanya asma-asma Allah itu saja yang tersisa di piagam itu. Maka kemudian setelah manusia melihat peristiwa ini, melihat kejadian ini, karena memang tadi sudah dibuat kesepakatan, akhirnya ya sudah, ya. Mereka itu orang-orang Arab itu, walaupun mereka adalah orang yang jahil, orang yang keras, orang yang kasar dan lain sebagainya, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat memegang omongannya, ya. Kalau mereka sudah bicara menyepakati sesuatu, maka mereka akan menjaga kesepakatan tersebut, ya. Terutama suku-suku yang tinggi, suku-suku yang mulia, ya. Akhirnya karena kesepakatan sudah dibuat, ya, mereka sudah melihat peristiwa itu, maka tepat 3 tahun atau pada tahun ke-10 dari kenabian, ya, embargo atau pemboikotan itu kemudian terhapuskan, ya. Dan kemudian Bani Hashim, dua suku ini, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ya, menyambut kabar tersebut dengan tangisan haru, sukacita dan lain sebagainya, karena selama ini mereka hidup sangat susah sekali, sangat menderita sekali. Begitu mereka mendapatkan kabar kebebasan, ya, berakhirnya pemboikotan, mereka sangat bahagia, mereka senang. Orang-orang Quraisy yang tadinya menahan diri untuk tidak menyapa mereka, kemudian sekarang bisa menyapa mereka dengan bebas. Mereka bisa kembali hidup dengan normal. Nah, karena melihat kejadian ini tadi. Nah, kejadian ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kondisi piagam yang digerogoti oleh rayap itu tadi, ini menjadi salah satu tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara orang-orang Quraisy kemudian ada yang yakin kemudian, wah, ini berarti memang dia benar-benar nabi, karena tidak mungkin dia mengetahui hal ini kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit pula dari orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang telah melihat tanda-tanda kenabian yang nyata ini, tapi mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir. Wah, nggak mungkin dia bisa tahu, ini pasti tukang sihir dia, ya. Dan kondisi orang-orang kafir seperti ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah mengatakan wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika orang-orang musyrik itu melihat satu tanda berupa kebenaran atau tanda berupa mukjizat, maka mereka berpaling dan mereka berkata ini adalah sihir yang terus-menerus, ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah tentang berakhirnya embargo yang dialami oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ya, yang juga dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Kemudian setelah pemboikotan ini usai, ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pun mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasanya, ya.
Dan Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya akhirnya bisa dengan leluasa kembali mensyiarkan agama Islam yang tadinya ibadahnya cuman di lembahnya Abu Thalib, ya, sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah bisa mereka ibadah di tempat-tempat umum lagi. Mereka bisa ibadah di Ka'bah, di depan Ka'bah dan lain sebagainya. Dan tidak ada kaum musyrikin yang berani mengganggu, ya. Karena Islam pada saat itu sudah mempunyai pengikut yang cukup banyak, ditambah lagi dengan keislamannya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dua orang yang begitu disegani dan ditakuti oleh bangsa Arab, ya. Membuat agama Islam ini kemudian semakin kokoh di mata masyarakat, di mata manusia. Agama Islam kemudian perlahan namun pasti, ya, semakin menyebar, semakin luas, pengikutnya semakin banyak. Bahkan bukan dari suku-suku Arab saja yang menerima agama Islam ini juga ternyata diterima oleh suku-suku non-Arab yang ada di luar kota Makkah, di luar Arab. Ya. Jadi semakin banyak yang kenal dengan agama Islam, semakin viral agama Islam ini, dan semakin banyak pengikutnya. Dan kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy kemudian merasa cemas, ya. Merasa semakin cemas. Ini kalau dibiarkan terus, maka agama Islam akan semakin besar, ya, umatnya akan semakin banyak, dan kemudian akan membuat orang-orang kafir redup, bahkan akan semakin hilang. Mereka resah. Nah, di sisi lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad yang sangat sayang kepada keponakannya, yang sebagaimana kisahnya kita ketahui, begitu besar pengorbanan pamannya ini kepada keponakannya, ya. Beliau rela membela keponakannya, beliau bahkan rela ikut diboikot bersama keponakannya, ya. Susah, pahit, getir kehidupan beliau rasakan bersama dengan keponakannya. Pada saat tahun ke-10 dari kenabian ini, setelah atau pasca dibebaskannya kaum muslimin dari pemboikotan ini, Abu Thalib pada saat itu berusia 80 tahun lebih usianya, ya. Dan ini membuat kondisi kesehatan beliau semakin menurun. Di samping karena usianya yang semakin tua, ya, kondisi kesehatan beliau itu juga terpengaruh dari peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu, ya. Karena memang hidupnya susah, ya, usianya pun sudah tua, akhirnya terpengaruh dengan kondisi kesehatannya Abu Thalib, ya. Abu Thalib akhirnya semakin lemah, kemudian sakit, dan sakitnya ini setiap hari kian bertambah parah. Nah, kemudian penyakit yang dialami atau yang diderita oleh Abu Thalib ini terdengar oleh orang-orang Quraisy, oleh pembesar-pembesar Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy ini, mereka khawatir nama baik mereka, reputasi mereka itu nanti menjadi buruk di kalangan orang-orang Arab. Ketika apa? Ketika mereka membiarkan Abu Thalib mati, kemudian mereka menyakiti keponakannya setelah kematian Abu Thalib, ya. Jadi mereka itu nggak mau dianggap bahwa orang Quraisy sengaja, ya. Nanti ada orang yang mengatakan atau orang Arab menjustifikasi orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini sengaja membiarkan Abu Thalib mati supaya nanti setelah matinya Abu Thalib mereka bisa bebas melakukan apapun kepada keponakannya. Nah, ini kan membuat citra mereka rusak akhirnya. Citra orang-orang Quraisy ini akhirnya rusak. Nah, orang Quraisy nggak mau seperti itu, ya. Akhirnya untuk mencegah persepsi buruk orang-orang Arab kepada orang-orang Quraisy ini kemudian mengutus utusan-utusan mereka, pembesar-pembesar mereka untuk menemui Abu Thalib guna membujuk Abu Thalib agar mau mengatakan kepada atau membujuk Nabi Muhammad, membujuk keponakannya untuk menghentikan dakwahnya, ya. Dan ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya. Karena setelah itu nanti Abu Thalib meninggal dunia. Maka datanglah
pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Umayyah dan lain sebagainya, ya, datang kepada Abu Thalib. Ya. Pada saat Abu Thalib tengah sakit, ya, sakit keras, sakit menuju kepada kematiannya. Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy ini kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib," diingatkan tentang kedudukan Abu Thalib ini di tengah-tengah orang Arab. "Engkau tahu atau kami tahu kedudukanmu, ya. Kamu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di mata kami. Engkau adalah orang yang mulia, orang yang kami hormati, orang yang sangat kami segani. Di samping itu, kamu juga tahu kondisi yang terjadi antara kami dengan keponakanmu yaitu Muhammad, ya. Bahwa kita memiliki ketidaksepahaman, ya. Kami memiliki ketidaksepahaman dengan keponakanmu. Maka tolong sampaikan kepada keponakanmu untuk berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami dan nenek moyang kami, untuk berhenti mendakwahkan agama yang dia bawa, ya. Kemudian nanti dia bebas meminta apapun kepada kami, ya. Pasti akan kami beri. Apapun yang dia minta kepada kami, pasti akan kami berikan. Asalkan itu tadi syaratnya, ya. Dia harus berhenti untuk menyebarkan agama Islam, agama yang dia bawa, dan berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami dan nenek moyang kami. Akhirnya dipanggillah Nabi Muhammad ini oleh Abu Thalib, ya. Kemudian disampaikan kepada Abu Thalib, kepada Nabi Muhammad, "Wahai ponakanku, ini di depanmu ini telah hadir pembesar-pembesar kaummu. Ini bukan orang-orang rendahan yang datang. Yang datang kepadamu ini adalah orang-orang yang mulia, ya, di kaumnya, orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar, ya, dan mereka datang ke sini karena dirimu." Abu Thalib mengatakan demikian. Mereka hendak memberikan sesuatu kepadamu dan juga mereka hendak menuntut sesuatu darimu. Kemudian disampaikanlah kesepakatan yang tadi mereka bicarakan dengan Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wahai keponakanku, wahai anak saudaraku." Ya, biasa kalau manggil keponakan itu anak saudaraku. "Wahai anak saudaraku, ya, mereka ingin memberikan segala sesuatu yang kamu minta kepadamu, tapi syaratnya kamu harus berhenti menyebarkan dakwah yang selama ini kamu dakwahkan. Dan kamu harus berhenti untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Setelah itu kamu minta apa saja pasti akan mereka penuhi." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai pamanku, sebetulnya aku itu nggak ingin minta apapun dari mereka. Aku hanya minta mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang ketika mereka ucapkan satu kalimat itu, seluruh orang Arab akan dikuasai oleh mereka, ya. Jazirah Arab akan dikuasai oleh mereka dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada mereka dengan satu kalimat itu, ya." Abu Jahal yang mendengar perkataan itu dari Nabi Muhammad langsung mengatakan, langsung disela omongannya, "Kalimat apa itu? Ya, demi bapakmu," kata Abu Jahal, "jangankan cuman satu kalimat, ya, 10 kalimat pun pasti akan kami katakan dan akan kami tunaikan, asalkan kamu berhenti mendakwahkan pemikiranmu itu." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Katakanlah la ilaha illallah, ya, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tinggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah." Ya. Cuman itu aja. Sontak ketika itu orang-orang yang ada di situ tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan sambil tertawa. Itu apa sih? Menghina. Tepuk tangan sambil tertawa, ya. Kemudian mereka mengatakan, "Aneh kamu ini wahai Muhammad. Masa kamu mau mengganti Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu dengan satu Tuhan? Aneh kamu ini, ya. Nggak usah ngarang lah kalau bahasa kita seperti itu, ya. Nggak usah ngarang, ya. Mana mau kami melakukan hal itu." Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kalau mau dipikir, ya, apa susahnya sih cuman ngomong la ilaha illallah saja, ya. Ya tinggal ngomong aja la ilaha illallah, setelah itu beres urusan. Tapi mereka nggak mau. Karena apa? Karena orang kafir, orang Quraisy itu, ya, orang musyrikin di masa lalu, mereka sangat faham betul dengan makna dari kalimat itu.
Satu kalimat itu konsekuensinya luar biasa. Dan mereka adalah orang yang ketika sudah mengikrarkan suatu perkataan, maka mereka akan berpegang teguh dengan perkataannya. Ya. Jadi nggak kayak orang-orang sekarang. Ya. Jadi mengatakan la ilaha illallah hanya sebatas di lisan saja. Pengamalannya jauh daripada itu. Orang-orang Quraisy itu enggak. Walaupun mereka orang kafir, walaupun mereka orang musyrik, tapi mereka faham betul dengan kalimat itu. Sekali saja mereka mengikrarkan kalimat itu, konsekuensinya berarti pertama dia mengakui kenabian Nabi Muhammad, kemudian dia harus menjauhi segala sesembahan-sesembahan yang selama ini dia sembah, semuanya harus ditinggalkan dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini mereka nggak mau. Lebih baik mati kalau bagi mereka daripada mengatakan kalimat ini. Ya. Nggak mau mereka mengatakan ini. Akhirnya pembesar-pembesar mereka akhirnya saling berbisik atau saling berbicara satu sama lain. Ya. Mereka mengatakan, demi Allah, si Muhammad ini nggak bakal mau menerima kesepakatan dari kalian. Ya. Kesepakatan yang telah kita berikan kepada dia tadi, dia nggak akan mau. Maka bagaimana solusinya? Ya sudah, kalian tetap sembah istiqomah saja menyembah Tuhan kalian selama ini. Ya. Nggak usah pedulikan apa yang dikatakan Muhammad, karena yang dikatakan Muhammad itu cuma karangan belaka. Itu kami nggak pernah mendengar ada nenek-nenek moyang kami yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Muhammad. Ya. Artinya mereka nggak pernah mendengar nenek-nenek moyang mereka itu memerintahkan untuk menyembah Allah saja, nggak pernah. Ya. Ini cuma asal-asalan aja Muhammad ini, cuma ngarang aja. Ya. Kalian tetap sembah Tuhan kalian, ya. Istiqomahlah untuk menyembah Tuhan kalian sampai Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan antara kita dengan Muhammad. Akhirnya mereka pergi. Mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tidak mendapati kesepakatan yang mereka inginkan pada saat itu. Mereka pulang dengan hati yang kecewa dan marah kepada Nabi Muhammad. Berkali-kali mereka datang untuk menawarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad dengan catatan Nabi Muhammad harus meninggalkan dakwah, tapi tetap selalu ditolak oleh Nabi Muhammad. Bahkan sampai detik-detik terakhir kematian Abu Thalib saja, tetap Nabi Muhammad tidak mau menerima penawaran dari mereka. Nah, kemudian tentang perlakuan orang-orang kafir Quraisy ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 1 sampai 7. Kita coba bacakan ayatnya. Dalam surat Shad, ya. Allah mengatakan Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad, demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzati wa syiqaq. Orang-orang kafir itu sungguh dalam kesombongan dan permusuhan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka minta tolong padahal waktu itu bukanlah waktu untuk melarikan diri. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir itu mereka heran ketika mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya, mereka heran orang-orang kafir itu, ya. Masa utusan Allah dari kalangan manusia juga, ya. Mereka inginnya itu kalau utusan Allah itu ya malaikat yang datang. Nah, itu. Jadi mereka heran, masa sih utusan Allah dari kalangan kami sendiri, dari kalangan manusia sendiri? Kemudian mereka mengatakan waqalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ini pasti adalah penyihir yang pendusta. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu hanya mau digantikan dengan satu Tuhan saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh, ya. Kemudian wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Pembesar-pembesar mereka, pimpinan-pimpinan mereka berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Artinya menyembah berhala-berhala itu dianggap oleh pembesar-pembesar kaum musyrikin itu sebagai sesuatu yang benar, sudah tepat, ya. Kalian menyembah Tuhan-Tuhanmu ini sudah tepat ini, ya. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Kemudian ayat yang ketujuh mengatakan ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq,
ya. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir, ya. Sesungguhnya mengesahkan Allah, perintah untuk mengesahkan Allah saja, ini tidak lain hanyalah kedustaan yang diada-adakan. Jadi perkataan orang-orang kafir itu tadi kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian mereka pergi pulang, orang-orang kafir ini ke rumah mereka masing-masing. Nah, hari-hari setelah itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kejadian itu tadi berlalu, Nabi SAW beliau senantiasa mendampingi pamannya yang dalam kondisi sakit keras menjelang wafatnya itu tadi, ya. Dan seringkali pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, kemudian Abu Umayyah dan lain sebagainya itu juga datang menjenguk dan mendampingi Abu Thalib, ya. Sebuah hadis yang menceritakan kisah tentang detik-detik wafatnya Abu Thalib ini adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Musayyib, ya. Beliau mengatakan, anna Abu Thalib lamma hadarathul wafatu dakhala alaihi nabi. Masya Allah. Belum. Baik. Ketika Abu Thalib ini sakit keras menjelang wafatnya, Nabi SAW suatu ketika menjenguk beliau. Dan pada saat itu ada Abu Jahal, ya, ada Abu Jahal dan Abu Umayyah di sana. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW mendekat kepada Abu Thalib dan mengatakan, ayam, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, ya. Katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Abu Jahal dan Abu Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Jadi setiap kali Nabi Muhammad memerintahkan pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini mengatakan, apakah kamu benci sama agama nenek moyangmu, sama agamanya Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib itu kan bapaknya Abu Thalib. Masa kamu benci sama agamanya bapakmu sendiri? Ya. Terus dikatakan demikian. Dalam sebuah riwayat sampai kemudian Abu Thalib ini mengatakan, demi Allah wahai ponakanku, wahai anak saudaraku, kalau andaikan aku ini tidak malu dikatai oleh orang-orang Quraisy, niscaya aku sudah mengatakan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah itu untuk menyenangkan dirimu. Tapi karena Abu Thalib ini ternyata masih menjaga gengsi, ya, nggak mau nanti kemudian dicaci maki, dihina oleh kaumnya, dikatakan orang yang lemah, ya, masa kalah sama ponakannya, masa mau disuruh-suruh oleh keponakannya dan lain sebagainya untuk meninggalkan agamanya. Abu Thalib nggak mau, gengsi dia. Akhirnya Abu Thalib pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mati di atas kekafiran. Padahal ikhwan fiddin, perjuangannya membela Nabi Muhammad, membela keponakannya itu luar biasa, sangat besar sekali. Bahkan beliau rela sakit, ya, rela menderita untuk membela keponakannya ini. Tapi ketika matinya dia tidak mau mengikrarkan kalimat tauhid, ya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah wahai pamanku, ketika Abu Thalib ini sudah mati, maka Nabi Muhammad mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam annahu anhu. Demi Allah aku akan memohonkan ampunan untuk dirimu wahai pamanku. Karena saking cintanya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat-kerabatnya sendiri, ya. Selama orang musyrik itu sudah dipastikan menjadi ashabul jahim, menjadi penduduk neraka. Jadi kalau sudah matinya dalam kondisi musyrik, maka kita dilarang mendoakan ampunan baginya. Walaupun itu kerabat kita, walaupun itu ayah kita, walaupun itu ibu kita. Mati dalam keadaan musyrik, kita nggak boleh memohonkan ampunan baginya. Dan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan ayat lagi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad gak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Allah
memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Kemudian meninggallah Abu Thalib dalam kondisi kafir, ya. Sangat disayangkan memang, ya, tapi itulah ketetapan dari Allah. Ibnu Al-Abbas, pamannya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, ya, saudaranya Abu Thalib, mengatakan kepada Nabi Muhammad suatu ketika, "Wahai Muhammad, apa manfaat yang bisa engkau berikan kepada pamanmu, kepada Abu Thalib, ya? Apa yang bisa engkau faedah yang bisa engkau berikan kepadanya? Sungguh Abu Thalib ini semasa hidupnya pengorbanannya untuk dirimu sungguh besar, ya. Pembelaannya terhadapmu sungguh besar. Setelah dia mati, apa yang bisa engkau berikan kepadanya?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Huwa fi dhahdahi jahannam, ya. Huwa fi dhahdahi min nar." Ya. Dia berada di neraka yang paling dangkal. Laula ana, kalau seandainya bukan karena aku, niscaya dia fiddarkil asfali minan nar. Dia sudah berada di kerak api neraka yang paling dalam. Tapi karena Allah memberi keistimewaan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada dirinya, maka dia ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Dan siksaan yang paling ringan di neraka itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Azab yang paling ringan yang diberikan kepada Abu Thalib pada saat itu adalah apa? Dia diberikan terompah dari api neraka, dua sandal dari api neraka yang kalau dipakai mendidih otaknya. Itu paling ringan, dan siksaan yang paling ringan itu diberikan kepada Abu Thalib. Wal iyadu billah. Siksaan-siksaan selain itu, yang paling ringannya aja demikian, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, yaitu tentang berakhirnya embargo, ya, pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kemudian tentang wafatnya Abu Thalib, dan ini dikatakan sebagai amul huzn atau tahun kesedihan karena tidak lama setelah ini istri tersayang beliau, istri tercinta beliau yaitu Khadijah juga meninggal dunia. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.